Plato, maka akan diberikan kepada anak supaya dia dapat berpikir filosofis, kemudian dia berguna, dia dapat memimpin di dalam masyarakat. Maka ada dua hal yang perlu dari emosi, yaitu musik dan cerita. Kenapa musik dan cerita? Karena dalam filsafat Plato itu penting sekali kebajikan. Sehingga saudara-saudara, untuk musik ini, di dalam musik itu, kalau Bapak Ibu senang sekali musik, siapa yang senang sekali musik? Pasti kita semua senang musik ya, Bapak Ibu ya. Senang ya kita menyanyi musik ya, kalau adalah atau semua lagu rohani yang kita nyanyikan, karena kita kan orang Injili ya. Jadi orang Injili suka rohani. Ada yang lagu-lagu biasa Bapak Ibu yang di sini? Halo? Ada, Bu. Ada nggak yang suka lagu-lagu biasa? Siapa di sini yang suka lagu daerah? Lagu daerahnya? Lagu daerahnya? Ada yang suka lagu daerah? Ada. Oke. Kenapa Bapak suka lagu daerah? Kalau saya putar lagu daerah Nias di sini, pasti semua senang. Karena mengapa? Ada kata-kata, betul toh? Betul. Ada lagunya, ada iramanya. Yang perlu disesuaikan dengan bagaimana dia dapat melakukan kebajikan. Karena dari setiap pesan yang ada dalam lagu itu memberi pesan secara khusus di dalam pendidikan untuk emosi dari anak-anak. Jadi bagi dia penting sekali musik untuk anak karena ada emosinya, ada kata-katanya, ada lagu, ada irama. Kemudian di abad 19 atau abad 19 ini ditemukan satu ilmu bahwa ibu-ibu yang hamil sangat baik sekali dalam penelitiannya untuk mendengarkan musik ketika anak itu ada di dalam kandungan, karena akan mempengaruhi saraf-saraf otak dari anak, tumbuh kembang anak sejak dari dalam kandungan. Jadi Bapak Ibu, kita melihat sejak zaman Plato bahwa dalam pendidikan emosi itu dipentingkan dengan kata-kata. Pertama, musik itu kata-kata, ada kata-kata yang mempengaruhi, ada lagu, ada irama. Karena saya ada di kompleks ini ya Bapak Ibu, dengan pola pendidikan yang berbeda, mereka bebas pakai HP, kalau di tidak bisa pakai HP, kalau di sini sama anak-anak kalau tidak pakai HP malah aneh. Jadi mereka pakai HP dan pola pendidikannya berada di sini adalah anak-anak bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri. Jadi kalau mereka mau terpengaruh untuk main game, mau sampai pagi, seringkali Bapak Ibu asrama kan tidak bisa lihat. Tetapi saya melihat filosofi yang ada di sini itu adalah mengajarkan bagaimana mereka bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Ini satu bagian. Tetapi yang saya mau jelaskan di sini, bagaimana mereka seringkali saya lewat asrama itu terdengar lagunya Agnes, lagunya Tiara, lagunya macam-macam lagu yang akan terdengar Bapak Ibu. Kalau di tempat saya dulu itu, siapa yang putar lagu itu sudah dapat panggil dan dapat pelayanan pribadi ya untuk diketahui. Karena memang sejujurnya musik itu sangat mempengaruhi. Bagaimana dengan cerita? Maka Bapak Ibu, kalau cerita itu diceritakan, sifatnya itu bercerita. Tetapi dua hal yang tidak diterima untuk cerita dan musik adalah hal-hal yang bersifat kejam atau pelecehan atau berperilaku kasar, itu tidak diizinkan di dalam menceritakan, dalam membentuk ilmu pengetahuan daripada anak. Ini di dalam filsafat daripada Plato di dalam mendidik anak. Secara khusus berkaitan dengan emosi. Sehingga saudara-saudara kalau melihat secara emosi, dibentuk emosinya lewat musik dan lewat cerita perlawanan, cerita apa saja yang mereka bisa untuk
mengajarkan mereka bagaimana mereka berpengetahuan dan mereka mempunyai nilai filosofis yang mendatangkan kebajikan. Yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih, berkaitan dengan tubuh. Nah, kalau berkaitan dengan tubuh itu, anak-anak itu perlu dilatih untuk kuat dan berdisiplin. Sehingga mengapa mereka dilatih fisiknya? Kenapa mereka dilatih berdisiplin? Tujuan daripada filosofi atau dibalik pemahaman tentang tubuh ini, maka Bapak Ibu yang terlihat adalah supaya mereka dapat mampu menahan kesulitan-kesulitan yang ada, atau dapat mampu menghadapi tantangan. Itu yang dimaksudkan dalam pemahaman atau ruang lingkup berpikir Plato, ya. Yang ketiga, akal itu Bapak Ibu di samping pendidikan mengenai musik dan pendidikan dengan cerita, maka untuk akal itu tujuannya dalam pola pendidikannya supaya anak itu berbudi tinggi, maka mencakup semua akalnya, sehingga ada juga mata-mata pelajaran yang berkaitan dengan ilmu ukur atau berkaitan dengan ilmu pasti, ya, ilmu ukur, ilmu pasti. Jadi Bapak Ibu, kita melihat bahwa di dalam pemahaman pendidikan Plato bersifat akademik, bersifat ilmiah, bersifat ilmu pengetahuan, dan bersifat teori. Yang berikutnya mari kita lihat bersama-sama, kalau